Semangat pagi di hari Jumat tanggal 23 Juli 2021. Kita akan bersama-sama menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan secara utuh di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Kita memulai dengan menenangkan hati dan menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih, karunia, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul dalam ungkapan Jawa, bocah aras kembang. Secara harfiah, bocah aras kembang berarti anak yang parasnya seperti bunga. Tentu banyak orang yang suka melihat bunga. Bahkan sekalipun orang tidak suka menanam, tetapi kalau melihat bunga bermekaran, matanya akan terasa adem, hati pun kemudian merasa tentram. Itu pertanda sebenarnya dia suka melihat bunga. Ungkapan bocah aras kembang hendak menjelaskan tentang seseorang yang disukai dan dikasihi oleh sesamanya. Kondisi ini bukan bawaan lahir, tetapi bisa dibentuk lewat sikap dan perilaku yang baik dan luhur. Kecenderungan manusia akan bersikap baik kepada siapapun yang juga bersikap baik. Itu bukan hal yang aneh. Sikap dan perilaku kita kepada orang lain pada hakikatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Ketika sikap dan perilaku kita baik, itu pun akan dikembalikan kepada kita dengan orang lain bersikap berperilaku baik kepada kita. Apa yang kita berikan itulah yang kita terima. Anggota keluarga Allah, demikian seharusnya kehidupan setiap pribadi ketika kita menjadi anggota keluarga Allah, ketika kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah yang berkarya di dalam penebusan Yesus Kristus. Setiap anggota keluarga Allah atau setiap orang percaya semestinya menjadi bocah aras kembang. Menjalani hidup di tengah dunia bersama dengan sesama. Apapun perbedaannya, bagaimanapun kondisinya, setiap anggota keluarga Allah semestinya menjadi pribadi yang disukai dan dikasihi oleh sesama. Hal semacam ini pernah dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Kolose. Leksionari bacaan kedua hari ini memberikan kesaksian kepada kita.
Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga, ayat 12 sampai dengan 17. Demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian kesaksian surat Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Anggota keluarga Allah, mengapa setiap kita, setiap ibu, bapak, dan saudara, setiap anggota keluarga Allah atau orang percaya, hidupnya kok mesti menjadi bocah aras kembang yang disukai dan dikasihi oleh sesama? Karena kehidupan setiap anggota keluarga Allah harus mewujudkan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Setiap anggota keluarga Allah, setiap kita harus sabar seorang terhadap yang lain, suka mengampuni dan tidak mendendam. Bukankah itu semua adalah perilaku baik dan luhur yang juga diakui oleh semua lapisan masyarakat? Anggota keluarga Allah, kenapa kok setiap kita anggota keluarga Allah, setiap kita orang percaya, harus melakukan perilaku baik dan luhur seperti yang disebutkan di atas tadi? Harus berbelas kasihan, memiliki kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, selalu mengampuni dan tidak mendendam. Kenapa kok kita harus melakukan hal tersebut? Karena setiap kita adalah pilihan Allah yang telah dikuduskan dan dikasihinya. Ayat 12 memberikan kesaksian, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Itu berarti
Kita semua sudah dipilih Allah. Dipilih untuk apa? Dipilih untuk dikuduskan dan dikasih Allah. Maka sudah selayaknya dan semestinya otomatis terjadi, kita selalu berperilaku baik dan bertindak hal yang luhur seperti yang disebutkan di depan tadi. Mungkin di antara kita kemudian bergumul, apa sih bukti bahwa Allah telah memilih aku? Apa buktinya bahwa Allah telah memilih setiap anggota keluarga Allah untuk dikuduskan dan dikasihinya? Buktinya adalah Allah telah melakukan karya penyelamatan yang dilakukannya di dalam diri Kristus Yesus. Dan bukankah itu yang telah kita terima dan kita imani? Kita menjadi anggota keluarga Allah karena kita menerima karya penyelamatan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Allah sudah melakukan itu. Itu bukti bahwa kita dipilih Allah untuk dikuduskan dan dikasihi oleh Allah sendiri. Kita dipilih oleh Allah untuk menjadi bagian dari anggota keluarga Allah yang secara otomatis seharusnya sudah mewujudkan kehidupan dalam perilaku yang baik dan luhur, sehingga setiap kita menjadi bocah aras kembang. Dan hal demikian bukan berarti kemudian setelah dipilih oleh Allah untuk dikuduskan dan dikasih sudah otomatis bisa mewujudkan juga. Tidak. Seperti pernyataan bocah aras kembang tadi, di mana perilaku luhur, perilaku baik tadi harus kita pelajari, harus kita latihkan terus-menerus di dalam kehidupan sebagai bentukan kehidupan bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki karakter Kristus, karakter bahwa Allah sudah memilih kita, menguduskan dan mengasihi kita. Jika demikian, bagaimana aku bisa melatihnya? Dari mana aku memulainya? Dan aku mewujudkan kehidupan dengan perilaku yang baik dan luhur tadi. Anggota keluarga Allah. Setiap kita, setiap manusia rindu untuk selalu memiliki karakter yang baik tadi, mewujudkan perilaku yang baik dan luhur tadi. Tetapi itu semua sebenarnya tidak mudah. Memang punya keinginan, punya kerinduan, tetapi merasa diri sulit, tidak mudah. Untuk bisa mewujudkannya, untuk bisa menggapai keinginan untuk tetap berperilaku baik dan luhur tadi, kita harus memulai dengan dasar yang utama. Apa dasar utama itu? Yaitu kita melakukannya sama seperti Tuhan telah mengampuni kita. Jadi kalau kita merasakan Tuhan telah mengampuni diriku, kalau setiap kita merasakan aku sudah menerima pengampunan, berarti aku sudah dikuduskan dan dikasihi Allah. Maka itulah menjadi dasar di dalam kita mewujudkan keinginan untuk berperilaku baik luhur sehingga bisa menjadi bocah aras kembang tadi. Itu sama seperti yang dinyatakan Rasul Paulus dalam ayat 13b. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi memang harus dimulai dari kita merasakan bahwa aku sudah diampuni. Dimulai dari kita menghayati bahwa aku sudah ditebus, dikuduskan dan dikasihi oleh Allah sendiri. Dan itulah pilihan Allah di dalam diriku. Anggota keluarga Allah setelah kita memiliki dasar bahwa aku sudah diampuni, aku sudah dikuduskan dan dikasihi Allah. Aku sudah dipilih oleh Allah untuk dikasihi dan diampuni tadi. Aku harus melakukan apa? Setelah memiliki dasar itu, kita harus mewujudkan dengan tekun bahwa kita dikasihi dan
kita melanjutkan kasih itu dengan tulus. Karena memang kasih adalah menjadi tali pengikat kebaikan bagi semuanya. Ayat 14 menjadi kesaksian bagi kita, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih yang sudah kita rasakan, yang sudah ada dalam diri kita, akan mewujudkan hidup kita dengan merasakan ada damai sejahtera Kristus di dalam diri kita. Setelah itu, dengan menyadari sebagai makhluk sosial, setiap anggota keluarga Allah hendaknya mewujudkan hidup bersama dengan berdasarkan kasih Kristus pula. Ayat 16 dan 17 memberikan kesaksian kepada kita, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Diam bukan berarti hanya meneng tanpa bergerak, tetapi memang tinggal di dalam hidup kita. Padahal perkataan Kristus itu memiliki segala kekayaan yang bisa memperkaya kita untuk semakin melakukan perilaku baik luhur. Perkataan Kristus bisa semakin membuat kita melakukan hal-hal yang baik, dan itu semakin banyak di dalam kita. Dan kalau perkataan Kristus itu sudah diam dengan segala kekayaannya di antara kita, kita kemudian melanjutkan kehidupan sosial dengan hikmat yang diberikan Allah untuk mengajar, saling menegur seorang akan yang lain. Jadi tugas tanggung jawab kita adalah mengajar dan menegur menggunakan hikmat Kristus seorang dengan yang lain. Bukan berarti yang menjadi guru hanya menjadi guru tok, yang diajar yang menjadi murid-murid tok, tidak. Yang menjadi pendeta hanya mengajar tok, kemudian jemaat hanya diajar tok, tidak. Semua saling mengasah, saling mengajar, dan kemudian saling menerima pengajaran juga. Di sana juga terjadi saling menegur. Bukan hanya itu, tetapi juga sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Jadi di dalam pengajaran, di dalam teguran yang diwujudkan dengan saling tadi, kita justru semakin merayakan sukacita dengan menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Dan di sanalah nampak bahwa kita mengucap syukur kepada Allah, bukan hanya lewat mulut, karena ungkapan syukur yang baik, yang sejati adalah di dalam hati dan kemudian diluapkan di dalam kehidupan secara nyata. Ayat 17 memberikan kesaksian, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, kita patut bersyukur menerima sabda hari ini. Karena sabda hari ini menolong dan mengingatkan kita. Kalaupun di dunia ada pengajaran bocah aras kembang, di mana harus diusahakan, dilakukan terus-menerus, tetapi hari ini kita lebih dikuatkan. Kita tidak hanya berlatih, tapi kita memiliki dasar yang kuat di dalam berlatih. Kasih Allah sendiri, pilihan Allah sendiri, bagaimana kita sudah dikasih dan diampuni, dikuduskan oleh Allah sendiri, dan itu sudah diwujudkan oleh Yesus Kristus yang kita yakini menjadi penyelamat dan perantara kita. Mari kita naikkan syukur dan menyerahkan hidup seutuhnya di dalam doa syukur dan syafaat. Saya antarkan. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah, yang hari ini bersabda, menolong kami, mengingatkan kami dengan kehidupan sebagai anggota keluarga Allah. Tidak dituntut untuk menjadi bocah aras kembang, tetapi
Menjadi bocah aras kembang adalah kemestian semestinya terjadi di dalam kehidupan setiap anggota keluarga Allah. Karena kami telah terlebih dahulu dikasihi oleh Allah, kami telah terlebih dahulu dipilih oleh Allah untuk dikuduskan dan dikasihinya. Yesus sudah mengorbankan tubuh dan darahnya sebagai bukti bahwa Allah memilih, mengasihi dan menguduskan kami. Selayaknya, semestinya, kami mewujudkan kehidupan dengan perilaku yang baik, luhur, dan dengan demikian kami pun disukai oleh siapapun yang ada di sekitar kami, bagaikan bocah aras kembang. Hari ini Tuhan, kami belajar, kami berlatih untuk tetap mewujudkan kehidupan berdasarkan kasih Allah, dan kami merasakan damai sejahtera sukacita yang dari Allah. Dengan demikian, perilaku, tutur, dan kehidupan kami seutuhnya mewujudkan kebaikan dan keluhuran yang dari Allah. Melalui aktivitas kerja apapun, dalam posisi dan kondisi apapun, Tuhan berkuasa. Terlebih di tengah-tengah suasana pandemi ini, kami boleh mewujudkan kehidupan dengan perilaku, tutur, dan sikap sesuai dengan kehendak Allah. Dengan demikian menjadi daya tarik bagi sesama kami untuk semakin merasakan berkat dan kasih-Mu di tengah-tengah kebingungan ketika menghadapi pandemi saat ini. Bahkan tatkala di antara kami ada yang mengalami kelemahan ragawi dengan sakit penyakit, Tuhan pun menopang, melayakkan kami untuk tetap menjadi orang-orang yang memiliki sikap, perilaku, tutur yang sesuai dengan kehendak Allah, sehingga juga disukai, bahkan menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang di sekitar kami, termasuk siapa yang merawat, menunggui, bahkan menjenguk, menengok kami di dalam segala keterbatasan ini. Memang ada yang tidak nyaman di dalam tubuh kami, namun kasih-Mu ada. Melalui sakit penyakit yang sudah ada dalam tubuh kami, sakit penyakit dampak COVID saat ini, biarlah kami tetap melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Allah saja. Sekarang kami mengajarkan dan menolong mengajak anak-anak kami untuk tetap setia pada Allah, mewujudkan kehidupan semakin baik sesuai dengan kehendak Allah. Itulah perilaku dan kehidupan yang baik dan luhur, sehingga anak-anak kami pun tetap menjadi bocah aras kembang, menjadi bagian anggota keluarga Allah yang dikasihi oleh siapapun, termasuk teman-teman di sekitar mereka. Di dalam keterbatasan kami untuk mewujudkan kehidupan, sehingga kami menjadi bocah aras kembang yang disukai oleh sesama, kami tak berdoa untuk bangsa dan negara kami, melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini. Kami mengaturkan semuanya, termasuk tenaga medis, para dokter, para perawat, para karyawan rumah sakit, dan semua tenaga kesehatan yang menjadi sarana ketika boleh menolong masyarakat seutuhnya menghadapi pandemi, menjadi garda depan. Keterbatasan jumlah mereka, keterbatasan fisik mereka, ataupun keterbatasan sarana yang mereka gunakan, biarlah semua bukan menjadi penyempurna, tetapi alat kelengkapan yang Tuhan pakai untuk mewujudkan kasih Tuhan melalui tenaga medis yang ada. Aparat, baik kepolisian ataupun Tentara Nasional Indonesia yang menolong, membantu, mewujudkan kebijakan untuk agar masyarakat saling menjaga diri dan kemudian tidak berkerumun, saling menjaga diri untuk tidak berpergian jauh, pergian jauh, biarlah kasih yang ada dan penyempurna di dalam kehidupan. Menyerahkan masyarakat seutuhnya ketika memang kadangkala karena kebiasaan yang berbeda, harus berkeluh kesah, bahkan bersungut-sungut dengan pembatasan-pembatasan yang ada, kebijaksanaan dan kasih-Mu nyata di dalam kehidupan. Gereja-gereja Tuhan menjadi pionir-pionir kehidupan semakin baik. Tuhan pun berkuasa seutuhnya, termasuk ketika membangun kerukunan, toleransi dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Itu doa-doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara, termasuk masyarakat secara utuh. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang menjadi anggota keluarga Allah yang akan mewujudkan kehidupan sesuai dengan kehendak Allah, mewujudkan kasih, kelemah lembutan, tidak mendendam, mengampuni, bahkan kita selalu sabar satu dengan yang lain,
sebagai wujud kehidupan sehingga kita juga menjadi bocah aras kembang disukai oleh siapapun. Kita lakukan semuanya dengan berkat yang diberikan, diterimakan kepada kita. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, dan melayakkan setiap anggota keluarga Allah, mewujudkan kehidupan dalam perilaku, tutur, sikap yang baik dan luhur, sehingga disukai oleh banyak orang karena Allah sudah memilih untuk dikasihi dan dikuduskan di dalam penebusan Yesus Kristus. Amin.